Sebanyak 10 pegawai dan perawat Rumah Sakit Umum Daerah R. Samsudin SH, Kota Sukabumi, Jawa Barat, positif narkoba. Dari 10 karyawan itu, 4 diantaranya merupakan ASN. Sepuluh pegawai hingga perawat yang bekerja di RSUD R. Samsudin SH, Kota Sukabumi, Jawa Barat, positif narkotika dan obat-obat terlarang. Dari 10 karyawan yang dinyatakan positif narkoba tersebut, 4 diantaranya diketahui merupakan aparatur sipil negara atau ASN. Temuan mengejutkan ini diketahui setelah dilakukan pemeriksaan berkala yang dilakukan pihak rumah sakit. Ya, 5 perawat, 4 admin. Ya, 1 tadi tenaga outsourcing. Pak, terkait tas sendiri, Pak, sejak kapan, Pak? Mereka cukup bervariasi, ada yang dulu pernah makai tapi sudah tidak menggunakan lagi. Ya, karena ada sedang stres, ada masalah di keluarga, mereka menggunakan lagi. Ada yang memang baru coba gitu seperti itu. Kalau sanksi terberatnya nanti akan dipecat atau seperti apa? Itu sesuai dengan hukuman disiplin ASN ya. Hukuman disiplin ASN itu yang berwenang adalah PPK. Kini nasib 4 ASN yang terbukti positif mengkonsumsi narkoba itu tinggal menunggu ancaman pemecatan. Meski demikian, pelayanan terhadap pasien di rumah sakit tidak terganggu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pegawai sebuah minimarket di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, terekam CCTV membobol berangkas berisi uang puluhan juta rupiah. Pelaku menggunakan uang tersebut untuk judi online dan foya-foya. Seorang pria masuk ke minimarket dan membobol berangkas di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dengan santainya, pelaku menguras isi berangkas berisi uang puluhan juta rupiah. Berbekal video rekaman ini, polisi akhirnya menangkap pelaku di kediaman orang tuanya. Pelaku berinisial AJH, 27 tahun, yang ternyata salah satu pegawai minimarket tersebut. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku uang hasil curian digunakan untuk judi online dan gaya hidup mewah. Membobol hingga 48 juta lebih. Dan juga melakukan top up di kasir untuk ditransfer ke rekening pribadi miliknya. Uangnya memang digunakan untuk kebutuhan pribadi dan yang bersangkutan memang untuk judi online. Guna proses penyidikan lebih lanjut, pelaku dan barang bukti diamankan ke Polresta Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Diduga hendak dicuri, sepeda motor tersangkut di pagar tembok rumah warga. Kejadian ini pun viral di media sosial. Warga heboh saat sepeda motor jenis Matic tersangkut di atas tembok pagar di Desa Gedung Wani, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Sepeda motor ini diduga akan dicuri komplotan maling pada dini hari. Mereka beraksi saat penghuni rumah sedang terlelap tidur. Para pencuri rumahnya tak kuat mengangkat motor hingga keluar pagar dan panik takut akan ketahuan warga. Sepeda motor akhirnya dibiarkan tersangkut begitu saja di atas tembok belakang rumah. Dia gantung kan di situ, ngegantung gitu, nyangkut bagian bawahnya gitu, nyangkut. Terus kita orang ada shock, terus ya agak lucu gitulah, lucu banget gitu, kok bisa nyangkut di atas gitu. Terus baru nggak kalau mungkin diambil orang kan, posisinya juga ada telapak-telapaknya kayak gitu kan. Kejadian percobaan pencurian motor ini telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Meski motor tak sempat hilang, namun sang pemilik rumah khawatir komplotan pencuri tersebut bakal kembali lagi dengan cara yang berbeda. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Trisanto, iNews melaporkan. Aki mobil milik perusahaan, seorang sopir truk, diamankan polisi di Polresta Padang, Sumatera Barat. Pelaku diamankan bersama barang bukti 2 unit aki truk. Sejumlah polisi berpakaian preman dari Polresta Padang bergerak menuju lokasi keberadaan seorang pelaku pencurian spesialis aki truk di daerah Aur Duri, Padang Timur, Kota Padang. Pelaku diamankan polisi di sebuah rumah kontrakan. Pelaku diboyong ke Mapolresta Padang bersama barang bukti 2 unit aki truk yang dicurinya dari tempatnya bekerja. Dalam menjalankan aksinya, pelaku yang merupakan sopir truk ini berpura-pura meninggalkan kendaraannya di pinggir jalan raya karena kendaraan tersebut mogok. Kemudian pelaku mengambil aki truk seolah-olah hilang dicuri orang. Aksi pelaku terbongkar setelah pemilik perusahaan mendapati aki truk dijual ke seorang penada di daerah Lubuk Kilangan.
Setelah mendapat laporan masyarakat, kita ada pencurian 363 yang dilakukan di malam hari. Setelah kita melaksanakan penyidikan dari barang yang hilang yang diambil tersangka, kita melacak atau mendeteksi sebagai pelaku. Selanjutnya malam hari kemarin kita melaksanakan penyelidikan langsung ke lapangan dengan tim Bewang dan berhasil kita mengamankan yang diduga tersangka. Tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Bentrokan antara warga Kampung Parung Sapi dengan Kampung Petei, Desa Kalong Sawah, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pecah. Mereka terlibat bentrok sambil menenteng senjata tajam. Das, akibat bentrokan ini, 1 orang tewas dengan luka tusukan di perut dan luka sabetan di kaki. Bentrokan terjadi saat laga sepak bola Pordes Cup berlangsung di lapangan Desa Kalong Sawah. Tiba-tiba salah satu pelaku kelompok dari Kampung Petei menyerang warga Kampung Parung Sapi. Diduga, bentrokan terjadi akibat dendam lama antara pemain sepak bola. Awal mula kericuan di lapangan Petei, apa namanya? Bola klub ya. Pordes Cup. Terus? Tapi kan sempat dihentikan ya? Oh, tetap dihentikan karena ada kericuhan, tapi tidak ada penyelesaian seperti apa. Korban tewas langsung dimakamkan di pemakaman Garis Sur. Sementara kasus bentrokan antar warga ini tengah ditangani pihak kepolisian. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan melaporkan. Selamat pagi. Dikabarkan langsung dari Bokang Belmatang terjadi letusan erupsi Gunung Lewotobi. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi sebanyak 4 kali pada Senin 18 Agustus 2025. Tinggi gunung abu vulkanik 8.000 meter di atas puncak, sementara status gunung level 4 atau awas. PVMBG mencatat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki terjadi pada pukul 02.21 dini hari hingga pukul 08.34 waktu Indonesia Tengah. Sementara sebaran abu vulkanik terjadi hingga ke kota Maumere, Kabupaten Sika. Erupsi ini terekam di seismograf kurang lebih 5 menit 21 detik. Menyusul erupsi ini, status Gunung Lewotobi laki-laki telah ditingkatkan menjadi level 4 atau awas. PVMBG mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki untuk tidak beraktivitas dalam radius 7 km. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.